Halo teman-teman, mungkin kita udah muak banget nih ya dengan topik-topik korupsi yang nggak berubah-berubah gitu. Tapi ingat, apa yang sebenarnya kita bisa kontrol dalam hidup itu adalah diri kita sendiri dan mungkin kita bisa pengaruhi keluarga kita gitu. Dan budaya korupsi ini nggak cuma terjadi di atas, di karyawan-karyawan kita, tapi juga dibentuk dari rumah. Nah, daripada kita terus merasakan frustasi gitu, lebih baik kita introspeksi diri dan lihat apa sih yang sebenarnya bisa kita ubah di dalam diri kita. Di video kali ini, Salsa Erwina mengajak kita mengkoreksi diri dengan sebaik-baiknya agar kita bisa beradaptasi di lingkungan dan keluarga dekat kita. Karena korupsi itu bukan dari atas saja, malah datangnya dari diri kita sendiri serta lingkungan terdekat kita. Agar tidak membuang waktu, ayo kita lanjut videonya teman-teman. Halo teman-teman, mungkin kita udah muak banget nih ya dengan topik-topik korupsi yang nggak berubah-berubah gitu. Tapi ingat, apa yang sebenarnya kita bisa kontrol dalam hidup itu adalah diri kita sendiri dan mungkin kita bisa pengaruhi keluarga kita gitu. Dan budaya korupsi ini gak cuma terjadi di atas, di karyawan-karyawan kita, tapi juga dibentuk dari rumah. Nah, daripada kita terus merasakan frustasi gitu, lebih baik kita introspeksi diri dan lihat apa sih yang sebenarnya bisa kita ubah di dalam diri kita. Yang pertama, perlu kita sadarin ya bahwa sistem itu terbentuk dari adanya kelompok-kelompok dan kelompok-kelompok itu terbentuk dari adanya individu. Jadi individu dan budaya di masyarakat lah yang sebenarnya juga ikut membentuk sistem tersebut. Contoh nih ya, pernah nggak kita ngomong, udahlah pakai aja orang dalam biar cepet. Nah, saat kita berkata ini, anak-anak kita, keluarga kita itu melihat dan mereka belajar bahwa oh ternyata cara curang itu bisa ngebuat kita jadi lebih berhasil. Contoh lain ya, kita berbicara misalkan titip uang dulu lah biar anak kita bisa masuk nih ke kelas unggulan, atau lapor pajak kurangin aja lah nanti juga dikorupsi. Kita sedang mengajarkan bahwa mencari celah itu adalah bagian dari kehidupan. Yang sedang kita ajarkan di sini adalah yang penting itu hasil, kan cara untuk mencapai hasil tersebut. Akhirnya, saat anak-anak kita tumbuh, mereka mulai belajar untuk memanipulasi angka, menghindari tanggung jawab. Terus kita kaget saat nanti mereka ternyata mencuri saat di kantor, atau menipu tender-tender proyek, atau menekan orang-orang yang lebih lemah demi posisi mereka. Padahal semua itu adalah value yang sudah tertanam di kepala anak-anak kita yang diajarkan dari rumah. Dan korupsi itu nggak serta-merta ya tiba-tiba miliaran triliunan, tapi itu adalah mindset yang tertanam di pikiran setiap individu. Jadi mungkin awalnya orang korupsi itu nggak langsung miliaran, tapi mereka mungkin belajar menjustifikasi korupsi. Nggak apa-apalah demi keluargaku, nggak apa-apalah demi anak, nggak apa-apalah demi kenyamanan. Pelajarannya dari sini adalah apa yang bisa kita lakukan setiap hari untuk memberantas bibit-bibit korupsi di masa depan. Kita mulai fokus kepada cara, bukan hasil. Bahwa cara yang jujur, cara yang akuntabel, cara yang adil itu lebih penting daripada hasil apapun yang bisa diraih. Yang kedua, kita juga mulai untuk menanamkan ke diri kita bahwa kesuksesan itu bukan hanya dinilai dari harta kekayaan, bukan hanya dinilai dari mobil mewah, dari isi garasi, dari isi dompet, dari isi rekening, tapi juga definisi kesuksesan yang lebih penting adalah mampukah kita masih mempertahankan nilai-nilai kejujuran, akuntabilitas, integritas, dan keadilan di tengah carut-marutnya dunia ini. Dan kalau kita sudah berhasil mempertahankan nilai-nilai itu, maka kita sudah sukses terlepas dari hasil apapun. Dan orang-orang yang jujur juga punya banyak cara untuk mencapai kesuksesan. Mungkin suksesnya nggak dengan punya 10 mobil Ferrari, nggak punya jet pribadi. Dan itu nggak masalah, karena yang perlu kita pertanyakan, apakah itu yang sebenarnya kita butuhkan dalam kehidupan? Karena orang-orang yang setiap malam bisa tidur nyenyak, bisa dikelilingi oleh lingkungan yang penuh cinta, sudah hidup di surga saat mereka hidup di dunia, adalah orang-orang yang mempertahankan moral-moral mereka, karena kekayaan bukan cuma dari materi. Kenal sama diri mereka dan tahu hidup seperti apa yang mau mereka bangun. Karena kesuksesan bukan cuma tentang isi garasi, tapi apa yang ada di dalam isi otak dan isi hati setiap individu. Semangat teman-teman, kita berantas terus bibit-bibit korupsi, terus kita kawal pemerintah kita, dan terus kita kawal untuk bagaimana bisa mengubah sistem. Tapi setiap hari pun kita harus berintegrasi dan memegang teguh prinsip-prinsip kejujuran, akuntabilitas, dan integritas. Kita bangun generasi yang lebih sehat, lebih adil, dan lebih mensejahterakan masyarakat.